Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran fikih kelas 6. Sebelumnya Bapak bertanya apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai macam penyakit yang ada atau yang sedang melanda negeri ini. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar mengenai materi tentang makanan yang haram. Pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan dan kalian mungkin sudah memahami tentang makanan yang halal. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita bersama-sama buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dengan tujuan untuk menyehatkan tubuh kita, Allah juga telah melarang atau mengharamkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang telah diharamkan oleh Allah. Apa itu makanan yang haram? Makanan yang haram artinya adalah makanan yang tidak boleh atau tidak diizinkan untuk dikonsumsi oleh orang Islam. Tentunya keharaman ini karena ada dalil yang melarangnya atau ada dalil yang mengaturnya. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, di sini sudah jelas ya, Allah mengharamkan itu adalah segala sesuatu yang buruk, baik buruk itu zatnya ataupun buruk daripada akibatnya. Salah satu contohnya adalah ini, ada pada gambar yaitu daging khinzir atau lahmul khinzir atau daging babi yang sudah jelas keharamannya. Jelas ini harus kita tinggalkan, ya. Ini dijelaskan macam-macam dari makanannya haram. Macam-macam makanan yang haram secara umum dibagi kepada dua. Yang pertama ada haram aini atau haram sifat asalnya. Dan yang kedua ada haram sababi atau haram karena sebab tertentu. Haram aini atau haram karena sifat asalnya sama juga sering juga dikenal dengan haram zati. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama jenis-jenisnya adalah hewan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Ya, berarti binatang-binatang atau yang hewani ada berarti daging-daging binatang yang sudah diharamkan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti lamul khinzir, ular, ataupun hewan bertaring, atau hewan yang berkuku tajam, ya, daging hewan berkuku tajam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada atau makanan yang berasal dari nabati, ya. Nabati itu berarti makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan yang sudah diharamkan, ya. Tumbuhan-tumbuhan yang diharamkan atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa merusak kesehatan. Yang ketiga, haram aini itu jenisnya berupa atau contohnya berasal dari perut bumi. Contoh misalnya timah, aspal, ya, dan sebagainya. Itu yang jelas jika dikonsumsi akan merusak tubuh kita. Nah, itu tadi contoh-contoh daripada makanan-makanan yang haram secara aini atau sifat asalnya. Yang kedua ada haram sababi atau asbabi, haram karena sebab tertentu. Bisa jadi pada yang nomor 2 ini, makanannya adalah makanan yang halal, tetapi karena ada sebab tertentu, maka makanan ini menjadi haram. Contoh misalnya didapat dengan cara yang batil, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemarin sudah dijelaskan di makanan yang halal, ya. Kemudian didapat dari hasil judi, undian, dan lain sebagainya. Ini jelas haram hukumnya karena di situ ada mengadu nasib atau ada goror, ya, ada goror dalam istilahnya seperti itu. Yang ketiga juga didapat dari hasil riba. Nah, ini biasanya yang harus kita hindari, ya, jenis-jenis makanan haram karena sebab tertentu. Nah, ini ada ciri dari makanan yang haram. Yang pertama, jelas ada dalil yang melarangnya, ya. Seperti misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal khinzir al-ayah, ya. Karena nanti di akhir slide ini ada penjelasan tentang ayat tersebut. Yang kedua, makanan yang haram itu adalah makanan yang bisa mendatangkan madarat.
Misalnya, nah itu bisa menimbulkan penyakit atau bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang tidak biasanya. Ya, yang ketiga adalah makanan-makanan yang menjijikkan, ya, kotor, busuk dan sebagainya itu jelas haram ya. Yang keempat ada juga yaitu makanan-makanan yang memabukkan ya. Memabukkan jelas hukumnya haram untuk dikonsumsi. Di sini dijelaskan mengenai adakah akibat mengkonsumsi makan yang haram. Nah, tidak semata-mata Allah melarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Tentunya di sini adalah untuk menjaga. Menjaga siapa? Menjaga hambanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang senantiasa mengkonsumsi makan yang haram, tentunya ada akibat-akibat tertentu. Salah satunya adalah dapat merusak kesehatan. Ya. Yang kedua, akibat daripada mengkonsumsi makan yang haram itu adalah dapat menghalangi terkabulnya doa. Dan yang ketiga ada dapat merusak pahala ibadah atau amal soleh ya. Nah, ini bisa saja ibadah kita tidak ikhlas atau bisa ibadah kita menjadi ria karena ingin dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Yang keempat, akibat mengkonsumsi makan yang haram itu adalah menjerumuskan pada kehinaan dan kerusakan. Bisa jadi jika kita terus-terusan mengkonsumsi makanan yang haram, amal ibadah kita tidak terima, doa kita sudah terkabul, kemudian kesehatan kita terusak, yang akhirnya nanti akan terjerumus pada kehinaan dan kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya makanan yang haram itu harus kita tinggalkan atau jauhi. Ya. Nah, berikutnya, di sini ada bagaimana cara kita membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, yang pertama, membeli makan dari tempat yang terpercaya. Yang kedua, mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Yang ketiga, menjauhi makanan yang sudah jelas keharamannya. Dan yang keempat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kita harus membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, juga kita harus menjauhi makanan yang haram. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memahami betul ciri-ciri dari makanan yang haram. Ya. Berikutnya, berhati-hati terhadap makanan atau kemasan olahan yang belum jelas kehalalannya. Dan yang ketiga, yakin bahwa makanan haram dapat merusak kesehatan. Sehingga kita bisa menjauhi makanan-makanan yang haram. Bapak sampaikan bahwasanya dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini ada jelas makanan-makanan haram karena zati atau karena aini ya, makanan-makanan haram aini. Surat Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan hurimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu ila ma dzakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam. Nah, ini adalah contoh beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak tidak akan terjemahkan, tidak akan Bapak jelaskan. Tugas kalian adalah coba kalian analisis ya. Buka surat Al-Maidah ayat 3, kemudian kalian lihat terjemahnya, dan kalian tentukan makanan-makanan haram berdasarkan ayat berikut. Atau berdasarkan ayat daripada Quran surat Maidah ayat 3 ya. Sekali lagi, analisis, lihat terjemahnya, tentukan atau tuliskan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Paham ya? Baik, itu aja yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa memberikan pengetahuan kepada kalian terkait dengan makanan yang haram ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.